Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Elsinta TV rahimakumullah. Senang sekali saya Fadli Muhammad kembali menjumpai Anda dalam acara Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Elsinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sebuah tema, yaitu cara Allah memenangkan hambanya. Narasumber yang akan membahas tema ini, beliau adalah Ustadz Haji Ahmad Salimin Dani LC.MA, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Mari kita berdiskusi bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Saya teringat dengan surat Al-Baqarah ayat 216 Ustadz. Mungkin ada padanannya dengan tema kita ini. Memang di situ dikatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui. Nah, ini yang penting nih, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Elsinta TV dimanapun Anda berada, ketika kita membicarakan perihal tentang rahasia Allah, tentu kita tidak mengetahui sama sekali. Karena Allah berfirman, tidaklah aku berikan ilmuku kecuali sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Nah, terutama yang menyangkut mengenai tentang bagaimana cara Allah itu memenangkan kita, baik itu dalam usaha ya, ataupun dalam suatu perhelatan. Yeah. Dan begitu pula dalam suatu pertempuran. Yeah. Banyak kalau kita kembali ke Siratun Nabawiyah, orang-orang musyrikin Mekah itu mengira dalam perang Badar itu dengan mudah mereka itu menangkap dan membunuh Nabi serta melucuti kekuatan Islam di kala itu. Tapi nyatanya tidak dia sangka pertolongan Allah itu datang dengan melalui turunnya hujan, rasa kantuk untuk menghilangkan rasa takut dari pihak Nabi. Allah turunkan malaikat dan tidak ada yang tahu. Memang kalau kita bicara mengenai tentang ketetapan Allah itu, baik buruk maupun yang jelek ya, itu kita nggak tahu. Terutama hikmah di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang Bang Fadli tadi bilang, wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalau Allah itu menentukan yang kita tidak suka, di situ ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita itu anggap kita mendapatkan kemenangan, mendatangkan rasa suka pada kita, di ujungnya ternyata itu adalah merupakan awal dari kekalahan kita. Dan hujung ayat tadi, Allah Maha tahu, dan kita tidak tahu sedikit pun. Artinya hikmah di balik kejadian itu. Nah, ini satu. Dari ujung pernyataan ayat 216 Al-Baqarah 216 ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba ini? Satu, hidup itu sepertinya ya, kita harus betul-betul istiqomah. Apa saja yang kita lakukan itu kan jalankan dengan penuh keikhlasan dan ikutilah. Artinya itibaan, mengikuti petunjuk Rasul. Karena Rasul itu selalu mengajarkan kita untuk mengikuti petunjuk Allah. Ini yang pertama. Jangan kita berikhtiar, jangan kita berusaha, kita keluar dari apa yang telah diberikan contoh oleh baginda Rasul. Baik itu dalam menghadapi suatu peperangan fisik dalam medan pertempuran ya. Nah, kita itu yang penting
istilahnya takwa. Kalau takwa itu kan apa yang tadi diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh nabinya diikuti saja. Ya. Karena itu jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena kalau kita jalankan semua ujian, tantangan, yang kecil, yang besar, yang ringan, yang berat, dengan kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu satu, ikhtiar. Yang kedua, dengan kita terus berpegang teguh kepada syariat. Ya. Yang ketiga, dalam ikhtiar kita itu, kita apa yang kita lakukan itu sebatas hanya kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam ibadah, dalam bersedekah, ya, dan dalam menjalankan aktivitas. Maka tidak mungkin upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi kita dengan cara yang mendatangkan kebencian. Nah, itulah yang harus dipegang betul. Insya Allah kemenangan itu di depan mata. Kenapa? Tu'til mulka man tasha. Karena Allah lah yang memberikan kerajaan bagi orang yang dikehendaki atau kemenangan dalam menghadapi musuhnya. Dan juga wa tudhillu man tasha. Allah jugalah yang punya hak prerogatif untuk melucuti kekuasaan kita, ya, kemenangan kita. Wa tarzuqu man tasha. Begitu gua dalam soal urusan masalah rezeki. Maka yang penting kita harus melakukan introspeksi diri atau muhasabatul nafs. Apakah yang kita sudah lakukan sebagai ikhtiar kita yang diperintahkan oleh Allah? Kata Ibnu Katsir, ad-dunya darul ikhtiar. Dunia ini tempat kita berusaha. Nah, kalau kita tahu usaha kita atau yang menentukan itu Allah, maka jangan keluar dari syariat yang Allah tentukan. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu saya pikir ini yang legal buat kita. Kalau kita ingin mendambakan kemenangan dan kita meyakini kemenangan itu akan datang dari Allah, maka jangan kita menjauh. Jangan sampai usaha yang kita jalankan itu menyebabkan Allah murka kepada kita. Karena saya melihat masa pandemi ini banyak orang bosan dengan hidup karantina, tapi mereka tidak mengerti usahanya, upayanya, ikhtiarnya. Dia tahu ini datang dari Allah, kenapa dia berikhtiar dan cara hidupnya, cara ibadahnya tidak semakin real mendekati petunjuk para nabinya. Baik. Atau junjungan Nabi Muhammad SAW yang mencontoh kepada kita. Baik Ustadz, menarik nih perbincangan kita. Apalagi Ustadz membahas pendekatannya ke konteks saat ini. Ya, tapi kita lanjutkan pembahasan kita setelah pesan berikut Ustadz. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Risalah Iman hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita masih berbincang tentang cara Allah memenangkan hambanya bersama Ustadz Ahmad Salimindani LC-MA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Terkait dengan tadi Ustadz, yang dilakukan oleh seorang hamba untuk meyakini bahwa apa yang baik menurut dia belum tentu baik menurut Allah. Nah, itu sudah Ustadz sampaikan.
saat ini kondisi kita, tadi Ustadz juga sudah singgung, ini sudah banyak orang yang merasa bosan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini. Nah, apakah ada ini di balik kejenuhan ini yang orang-orang yang banyak orang sudah tidak merasa nyaman? Apakah ada kebaikan itu, Ustaz? Terutama kalau kita bicara pemirsa LCTV tentang pandemi COVID-19 ini ya, ini kan rahasia Allah. Ini virus, dan orang semua tahu virus itu susah jaganya. Dan sampai sekarang ya cara kita itu melawan virus kalau memang perang ya, ya harus dengan virus. Virus itu bisa ditaklukkan dengan vaksin ya. Dan bisa ditaklukkan dengan daya tahan tubuh kita yang kuat. Dua itu aja ya. Nah, jadi kalau kita menghadapi virus ini, kita itu jangan keluarlah dari aturan syariat agama kita, ya kan? Karena satu, kita yakin virus itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang harus kita sikapi. Jangan kita hujat, apalagi memaki. Kita bilang, ini brengsek virus COVID ini. Kan banyak orang seperti itu. Menjadi usaha saya bangkrut, ya. Toko-toko saya mati semua. Oh tidak. Tapi kalau kita lihat, kita kan hidup tidak pernah lepas dari ekosistem alam kita. Dan sudah diakui itu oleh para ahli ya, bahwa dengan adanya tekanan virus dalam hidup kita ini, semua manusia itu pergerakannya melemah gitu kan. Kendaraan juga berkurang ya. Artinya polusi itu berkurang. Nah, ozon kita yang tadinya sudah menipis sudah mulai balik. Itu yang pertama kan. Yang kedua, para peneliti tentang lingkungan bahwa oksigen kita itu sudah mulai baik. Gitu kan. Yang tadinya itu ya Allah, kalau kita hujan, baju putih kita itu burek. Nah, burak itu kotor kan. Kalau sekarang ini kita pakai baju putih, kehujanan, ya kita lihat di tubuh kita itu masih putih. Padahal kemarin kalau naik motor itu udah karuan. Nah, itu salah satu di antaranya. Jangan salah kita jangan kita menganggap yang Allah ciptakan itu sia-sia. Pasti ada rahasianya. Ya kan? Nyamuk. Kan Allah banyak orang memaki. Satu contoh lah yang kelihatan di nyamuk ya. Lihat di situ, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, mengenai tentang nyamuk ini, ya kan? Buat orang yang beriman tuh kalau dia melihat nyamuk, dia pasti tersenyum, karena dia tahu, ma khalaqta hadza batilan. Gak ada yang Allah ciptakan di bumi ini tanpa alasan, tanpa maksud. Semuanya itu bermaksud, artinya dengan maksud. Maksudnya, ya Allah itu pencipta kita. Nggak mungkin lah yang merusak kita. Semua yang Allah ciptakan ini pasti ada kebaikan-kebaikan. Ada manfaat. Makanya Allah bilang, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah itu tidak pernah malu-malu memberikan perumpamaan kehidupan yang jelek seperti seekor nyamuk. Bahkan lebih jelek, lebih rendah dari nyamuk itu kita katakanlah virus. Ya kan? Kalau nyamuk masih terlihat, virus ini nggak terlihat, Ustaz. Oh iya. Kalau nyamuk tuh kelihatan, kita aja nggak bisa ngambil manfaat, ya kan? Sampai tidak bisa menghindari digigit nyamuk itu. Kita ini manusia tuh lemes. Kalau orang Betawi bilang lemes itu apa ya? Komentar tanpa sebab gitu kan. Mereka itu lebih dulu bicara, padahal kalau ajaran Islam itu, pikirin dulu. Sebelum kau bicara. Kenapa? Karena penyesalan tidak pernah terjadi gitu kan? Tidak pernah terjadi di awal. Di awal. Pasti sesudahnya. Artinya kita kalau Allah menyatakan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Allah itu menciptakan nyamuk ya. Buat orang yang beriman itu tahu bahwa itu memang mutlak, pasti ada kegunaannya. Apalagi Allah katakan perumpamaan. Perumpamaan. Coba kita tanya, ada nggak orang yang kalau kita itu di rumah kita ada nyamuk yang tertawa?
umumnya tuh mana itu sempretan, Ya. mana itu raket. Sudah keluar aja masih dia kejar gitu Obat kan. nyamuk kan jadi pengusaha. Kadang-kadang kesempret nyamuk gitu kan. Nah, dia nggak pernah bertanya kenapa Allah katakan orang yang beriman itu melihat nyamuk tersenyum. Ya. Padahal dia sholatnya 5 waktu, ya, Ya. zakatnya, hajinya, umrohnya, setiap waktu dia jalan. Tapi kenapa nggak patuh pada perintah Allah yang seharusnya melihat nyamuk itu dia tersenyum? Ya. Karena tidak paham. Orang itu jadi masyarakat primitif karena tidak paham. Ya. Dan orang yang tidak paham itu bukan karena tidak punya ilmu. Karena mereka tidak bisa mengimplementasikan antara ilmu dan nalarnya. Maka banyak orang pintar gagal paham. Contoh dengan masalah nyamuk ini. Banyak gagal paham. Kalau saya tanya di sini semua, Ustadz juga termasuk gagal paham mengenai nyamuk, ya kan? Ayat itu mengatakan tidak malu-malu memberikan perumpamaan kehidupan manusia yang buruk dengan seekor nyamuk. Nyamuk itu di rumah dimusuhi, Ya. dia ada di got dimusuhi. Pokoknya pendek kata, di mana ada nyamuk, anak kecil, orang tua, ya, laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, nggak ada yang suka nyamuk. Kenapa? Karena dia sudah negatif thinking terhadap ciptaan Allah itu. Makanya kalau orang sudah nggak ada positifnya memandang sesuatu, nggak dapat hikmah. Tapi buat orang yang positif thinking, ada apa Allah ciptakan nyamuk ini? Kenapa orang benci? Orang menjawab, karena nyamuk itu suka menggigit. Mana ada giginya? Nyamuk nggak punya gigi. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita digigit sama orang yang punya gigi, kita takut putus. Tapi kalau anak yang baru mulai tumbuh gigi, ya kan, kita digigit-gigit, kita senang. Gigit lagi nak, gigit lagi nak, ya kan? Contohnya, nyamuk nggak punya gigi. Kenapa kita musuhi, gitu kan? Oh, Allah katakan, inilah perumpamaan, ya kan? Baik. Jadi yang kalau kita itu dalami, Allah itu tidak malu-malu memberikan perumpamaan kehidupan manusia yang buruk dengan nyamuk. Buat orang yang beriman itu dia paham. Maka dia hidupnya tidak seperti nyamuk. Ya. Kenapa nyamuk itu? Nyamuk itu binatang yang paling jelek. Kerjanya mencari-cari kelenaan atau orang terlalai. Baik, Ustaz. Kita harus Coba istirahat kita lagi, lihat. Ustaz. Ya, nanti kita lanjutkan Baiklah. pembahasan kita. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita tentang cara Allah memenangkan hambanya. Namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Risalah Iman hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita masih berbincang tentang cara Allah memenangkan hambanya. Dan narasumber yang membahas tema ini adalah Al-Ustadz Haji Ahmad Salimin Dani LCMA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, kenapa sih Allah begitu spesial gitu sampai memberikan perumpamaan itu hewan saya bilang sejelek nyamuk. Begini, tadi saya sebenarnya tracing kita itu adalah janganlah berburuk sangka. Betul. Di hadapan Allah. Karena Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Yang menetapkan segala sesuatu. Allah jadikan nyamuk itu sebagai perumpamaan
Dan nyamuk itu binatang yang paling dibenci oleh semua orang. Dan sifat nyamuk itu yang kita tidak sukai adalah ada pada diri kita. Apa contohnya? Suka mencari-cari kelemahan orang. Makanya nyamuk itu kalau dia menggigit di kuping, di telinga, kalau sebelum menggigit dia main di atas. Mengganggu orang dulu. Betul. Nah, kalau di kuping itu sudah mulai kita nggak sadar, baru dia hantam itu di mata kita mungkin. Itu satu kan. Itu coba kamu pelajari. Jadi gini, ketika kita itu memahami ayat-ayat, ini kan ayat kauniyah, jadi gunakan logika kita. Bukan hanya kita menggunakan hadis, ya kan? Karena kalau urusan dunia itu, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kamu lebih tahu mengenai tentang urusan dunia itu. Ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi nyamuk ya. Siapa sih yang suka pada orang yang rese? Nyamuk terese, dia nggak gigit juga dia bunyi di kuping kita. Dan bau bunyinya kuping itu, apalagi kita sakit gigi gitu kan, kita tenang semua itu. Coba, itu yang perlu kita ketahui. Jadi Allah begitu mudahnya mengajarkan kita dari binatang yang paling hina. Dan yang ketiga, kalau kita punya saudara serakah dalam soal warisan, ya kan, dia makan sendiri. Orang bilang makan loh sampai mati, meledak perut tuh kayak nyamuk. Nyamuk itu binatang yang kalau sudah nyedot darah nggak akan berhenti sampai perutnya pecah. Maka sampai akhirnya dia tergeletak. Maka umur nyamuk itu nggak panjang. Bagaimana dia mau panjang? Di sana disumpahin, di sini disumpahin, di sana dilaknat, dikutuk semua orang. Makanya hidup itu kan kita kudu banyak yang doain yang baik-baik, ya kan? Nah, saya kembalikan. Jadi disinilah rahasia Allah dalam memberikan kemenangan pada manusia. Contoh umpamanya, tadi saya sampaikan tentang masalah COVID. Jadi kemenangan di depan mata kita. Manusia mulai berubah. Yang tadinya kalau pesta itu menghambur-baurkan uangnya, mubazir makanan itu. Hampir setengah dibuang itu. Ketimbang dimakan, orang nyendok semuanya. Tapi sekarang sistem pesta itu sangat praktis dan simpel, ekonomis. Betul. Dia undang 30 orang, 40 orang, setelah itu dia buat paket diantarkan ke rumah-rumah. Nah, itu namanya minta doa. Ya kalau kemarin-kemarin kan orang ngawinin itu, wah kondangan gue udah banyak ini, ampo gue udah balik-balikin kan. Orang Betawi dicatat. Orang sodako ya, dicatat. Orang sodako kok diinget-inget. Keikhlasan kita sekarang itu ya dilatih lagi kepada Allah, pada Allah. Terus yang kedua, saya kembalikan ya, kita nggak yakin bahwa kita sedang perang dengan virus ini. Dan virus itu milik Allah. Syarat yang pertama ketika kita memerangi musuh Allah itu, kita harus mencari jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Sholat tepat waktu, sholat mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah kalau sekarang orang sholat saya bingung gitu kan. Anak saya, ya kan cucu saya itu, Pak, kok sholat dulu beda yang diajarkan oleh para ulama sekarang? Saya yakin nih kalau lebih dari 2 tahun nanti mazhabnya bukan mazhab Rasulullah lagi. Sholatnya mazhab WHO kali. Ya, itu yang saya takutkan. Kalau dulu Imam Istau suku akum tadilu wa tarasu, luruskan barisnya, rapatkan. Oh sekarang berbeda. Ya kan, luruskan, renggangkan. Apa Allah nggak marah ini? Ini yang perlu kita camkan loh. Dulu dan kita tidak memberi celah pada setan di antara sapi itu. Dan yang namanya penyakit wabah itu, taun itu bukan baru. Bahkan Nabi pernah memindahkan tempat mikot Dzulkarnain itu. Karena ada di situ suatu penyakit, di situ Nabi pindahkan. Artinya haji dan umrah nggak berhenti, tetap ya kan? Sekarang kita bingung ini kan. Kok kita lebih takut kepada virus yang diciptakan oleh Allah? Apakah kita nggak yakin kekuatan doa itu? Ya kan? Padahal Nabi bilang ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ya kan? Oke lah kita takut sholat berjamaah di masjid karena kita itu takut ada orang yang terpapar gitu kan. Cobalah dirubah sedikit prokesnya, ya kan. Cari orang amati yang sakit. Kan ada gugus COVID gitu kan. Lu lagi sakit gak boleh ke masjid gitu kan. Nih yang udah ke masjid, nih cuci tangan. Udah disediakan. Nih masjid pakai masker udah disediakan, ya kan. Semua sudah disediakan. Masjid harus pakai sejadah sendiri. Sudah urusan masing-masing sudah.
Atau saya katakan di sini lah. diwajibkan wudhu di tempat Di wudhu rumah. masjid. Dan di nggak masjid itu, ke masjid itu semua orang sudah bebersih. Iya. Ya kan? Kalau perusahaan dibuka, Iya. ya kan, karena takut mati kelaparan, Betul, gitu kan? betul. Nah, kita ke masjid juga, apa nggak takut iman kita itu Iya. habis, iman kita kering, Iya. ya kan? Padahal kalau kita ini hidup ya makmur gaya, badan kita itu besar, tapi akhlak kita, iman kita itu keropos, itu nggak ada artinya. Ada pepatah ya. Jadi bila kita itu berilmu dan kita maju dalam soal ekonomi, tapi tanpa dilandasi dengan kekuatan iman, maka itu akan keropos. Jangan sampai COVID ini menggerogoti sehingga iman kita itu, kita lebih takut kepada virus ketimbang kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Kita lebih taat pada aturan manusia ketimbang aturan dalam ibadah itu yang diatur oleh Nabi. Bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan? Kita lihat. Saya katakan, Nabi yang jumlahnya sangat minim dalam menghadapi kaum musyrikin Mekah, waktunya Nabi itu keluar dari tekanan musuh, Allah berikan bantuan. Apakah ada yang tahu ketika Allah itu menurunkan para malaikat? Nggak tahu. Apakah Nabi dan para sahabatnya tahu? Musuh-musuhnya itu ketakutan. Karena dikejar-kejar, ditakut-takuti oleh para malaikat itu. Mereka tidak membunuh. Sehingga ketika mereka itu dalam keadaan keletihan dan ketakutan, baru Allah turunkan hujan. Setelah itu sadar para sahabat Nabi dan Rasulullah itu, barulah diperintahkan oleh Allah, faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik itu yang sudah ketakutan itu. Nah, ini pun begitu ya. Kalau kita dekat kepada Allah, kata Nabi, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Bagaimana kita akan menemukan obat kalau kita makin jauh kepada Allah? Yang menciptakan obat itu Allah. Ya kan? Insya Allah orang-orang alim, para ulama, para farmakologi yang saleh akan diberikan oleh Allah petunjuk. Untuk mendapatkan obat ini, pasti Allah sudah menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan ya. Karena semua kalau kita bicara obat ini, yang paling baik itu dari tumbuh-tumbuhan. Cuman kita belum mendapatkan petunjuk. Baik, Ingat, Ustaz. petunjuk Allah hanya bagi orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya. Baik, terima kasih Ustaz. Waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat Amin. kita semua. Pemirsa, demikian perbincangan kami tentang cara Allah memenangkan hambanya. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa mengambil hikmah dan tidak lagi berburuk sangka pada Allah. Kita tetap positive thinking. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ha.